Kabar menarik datang dari dunia transfer sepak bola Eropa. Sekitar akhir April hingga awal Mei lalu, nama besar Neymar Junior sempat menjadi perbincangan hangat di balik layar bursa transfer. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport yang kemudian diperkuat oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, sang bintang asal Brasil itu ternyata sempat ditawarkan ke beberapa klub Italia, dengan Napoli menjadi tujuan utama, namun Inter Milan juga masuk dalam daftar klub yang diberi kesempatan. Saat itu, Inter memang sedang mempertimbangkan opsi untuk menambah pemain ofensif dengan karakteristik yang belum dimiliki di skuad. Namun, pada akhirnya, tidak ada klub Serie A yang benar-benar melanjutkan negosiasi untuk merekrut ex-bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut. Meski begitu, isu ini diprediksi akan kembali hangat dalam beberapa bulan ke depan, mengingat kontrak Neymar bersama Santos akan segera berakhir. Menarik untuk dinantikan, apakah nanti ada klub Italia, mungkin termasuk Inter, yang akan mencoba peruntungannya untuk mendatangkan sang maestro asal Brasil. Menurut laporan Tuttosport, Nerazzurri kini ikut dalam perburuan Marc Guehi, bek tangguh kelahiran tahun 2000 yang saat ini menjadi kapten Crystal Palace dan juga pemain tim nasional Inggris. Ketertarikan Inter terhadap Guehi bukan hal baru, namun sejauh ini belum ada negosiasi resmi yang terjadi. Liverpool masih menjadi tim terdepan dalam perburuan sang bek. Bahkan, The Reds dikabarkan sudah sempat mengatur jadwal tes medis untuk Guehi. Namun, rencana itu batal karena Crystal Palace gagal menemukan pengganti yang tepat, sehingga transfer pun tertunda. Situasi kontrak Guehi kini menarik banyak perhatian. Ia akan habis masa kontrak pada Juni mendatang dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasamanya dengan Palace. Kondisi tersebut membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar, termasuk Bayern Munich, Barcelona, dan kini Inter Milan. Bagi Inter, langkah ini merupakan bagian dari rencana regenerasi di sektor pertahanan. Setidaknya dua pemain senior, Acerbi, Darmian, dan De Vrij, berpotensi hengkang pada akhir musim karena kontrak mereka juga akan berakhir. Selain itu, ada pula kemungkinan Jan Bisek meninggalkan Milan lebih cepat. Bek muda asal Jerman itu dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya, terutama karena merasa kurang mendapat menit bermain reguler. Menariknya, Crystal Palace sempat menawar Bisek sebesar 35 juta euro musim panas lalu, namun tawaran itu ditolak oleh Inter dan sang pemain. Kini, dengan peluang tampil di Piala Dunia 2026 dalam pikirannya, Bisek bisa saja menerima tantangan baru, bahkan membuka peluang terjadinya pertukaran pemain dengan Marc Guehi. Sementara itu, Liverpool juga masih mencari bek tengah baru usai cedera serius yang menimpa pemain muda mereka, Laoni. Situasi ini menambah panas persaingan di bursa transfer untuk mendapatkan tanda tangan Guehi. Selain Marc Guehi, Inter juga memantau beberapa opsi lain untuk memperkuat lini belakangnya. Di antaranya Joel Ordonez dari klub Brugge, Konstantinos Koulirakis dari Wolfsburg, serta beberapa pemain Serie A seperti Solet, Gila, dan Muharemovic. Kabar terbaru datang dari Inter Milan terkait masa depan bek muda mereka, Jan Bisek. Setelah beberapa spekulasi kemarin, hari ini Sky Sport Deutschland kembali mengangkat isu kemungkinan Bisek meninggalkan Nerazzurri pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan, Bisek mempertimbangkan langkah ini demi kesempatan tampil di Piala Dunia 2026. Bek asal Jerman ini merasa perlu mendapatkan waktu bermain lebih banyak, mengingat sejauh musim ini ia baru bermain 157 menit di bawah arahan Christian Chivu. Situasi ini membuat Bisek mulai serius memikirkan opsi hengkang dari Milano, dan kabarnya Inter pun sudah memulai pembicaraan awal dengan beberapa klub yang berminat. Perlu diingat, kontrak Bisek di Inter masih panjang hingga 2029, jadi jika benar hengkang, proses transfer kemungkinan akan melibatkan negosiasi serius mengenai nilai kompensasi. Legenda Inter Milan, Javier Zanetti, baru saja ditunjuk oleh FIFA sebagai Wakil Presiden Komisi Tanggung Jawab Sosial Sepak Bola FIFA. Komisi ini dibentuk dengan tujuan mulia, yaitu mendorong sepak bola sebagai alat untuk memberikan dampak sosial positif di seluruh dunia. Sebagai Wakil Presiden, Zanetti akan terlibat aktif dalam berbagai program dan inisiatif yang memanfaatkan sepak bola untuk edukasi, kesehatan, dan pengembangan masyarakat secara global. Javier Zanetti akan menjalankan mandatnya selama periode 2025 hingga 2029, membawa pengalaman panjangnya sebagai pemain dan figur inspiratif ke ranah sosial sepak bola dunia. Sebuah pengakuan atas dedikasi dan integritas Pupi, yang kini tidak hanya menjadi legenda di lapangan hijau, tapi juga tokoh penting dalam pengembangan sosial melalui sepak bola.
Menjelang duel panas antara AS Roma dan Inter Milan akhir pekan ini, mantan pelatih legendaris Fabio Capello turut memberikan pandangannya melalui La Gazzetta dello Sport. Capello menyoroti kesamaan dan perbedaan antara dua pelatih yang akan beradu taktik di Olimpico, Gian Piero Gasperini dan Christian Cifu. Menurut Capello, keduanya punya karakter permainan yang mirip, agresif, vertikal, dan penuh tekanan. Gasperini terkenal dengan gaya man-to-man pressing di seluruh lapangan, yang membawanya sukses bersama Atalanta dan kini dengan Roma. Sementara itu, Cifu juga menerapkan tekanan tinggi, tapi dengan pendekatan yang lebih seimbang. Internya Cifu menekan lawan sejak dari depan untuk merebut bola dan langsung menciptakan peluang, namun tetap menjaga kestabilan di belakang. Sedangkan Roma asuhan Gasperini berani mengambil risiko, tapi tetap solid di lini pertahanan. Lebih dari sekadar gaya bermain, Capello menilai kesamaan terbesar antara keduanya justru terletak pada kepribadian dan kemampuan memotivasi pemain. Mereka sama-sama tahu bagaimana cara masuk ke dalam kepala pemainnya, ujar Capello. Berbicara tentang Cifu, Capello mengaku tak terkejut dengan keberhasilannya sejauh ini. Banyak yang menganggap penunjukan Cifu sebagai pelatih Inter adalah sebuah taruhan berisiko. Tapi tidak bagi saya. Ada kualitas yang tak membutuhkan waktu panjang untuk dibuktikan. Saya sendiri pernah mengalaminya sebelum melatih Milan, katanya. Capello juga menilai Cifu sukses menjaga keseimbangan dalam ruang ganti. Ia menegaskan, dalam tim besar, pelatih harus berhati-hati melakukan perubahan taktik. Cifu melakukannya dengan cerdas, tidak merombak total, hanya menyentuh hal-hal penting dan sederhana. Ia tahu bahwa pemain seperti Lautaro, Bastoni, dan Barella butuh kejelasan, bukan kejutan besar. Hasilnya terlihat, Inter kembali hidup dan para pemain tampak lebih terlibat. Capello pun menyoroti komentar Henrikh Mkhitaryan yang menunjukkan kedisiplinan tim. Ketika seorang pemain mengatakan bahwa keputusan pelatih harus diterima tanpa banyak protes, itu tanda bahwa ada rasa hormat besar di ruang ganti, jelasnya. Capello kemudian menyinggung nama yang tengah mencuri perhatian, Pio Esposito. Menurutnya, penyerang muda itu adalah harta nasional yang harus dijaga Inter. Dia punya visi bermain, pergerakannya luar biasa, dan tekniknya sangat matang untuk usianya. Mungkin masih terlalu altruistik, tapi itu hal baik di usia muda. Kalau saya di posisi Cifu, saya akan menurunkannya sebagai starter di Roma bersama Lautaro, tegas Capello. Dan tak lupa, Capello juga memberi pujian kepada lini tengah Inter. Saya melihat kembali Barella dan Calhanoglu versi terbaik. Mereka tampil lebih segar, lebih bertenaga, dan Cifu berhasil menghidupkan mereka kembali. Tambahan pemain seperti Suchik juga menjadi nilai plus besar, pungkasnya. Massimo Orlando memberikan pandangannya tentang Inter Milan dan penyerang muda berbakat mereka, Francesco Pio Esposito. Dalam wawancaranya bersama TMW Radio di program Maracana, Orlando menyoroti performa impresif sang striker muda. Kalau bicara soal siapa yang seharusnya dimainkan di lini depan saat melawan Roma, Boni memang bagus dan sudah berlatih penuh sepanjang pekan. Tapi saya justru akan memanfaatkan momentum Pio Esposito, ujar Orlando. Dia pemain kuat, punya mental yang matang, dan momen seperti ini harus dimaksimalkan. Musim ini Inter punya pelapis yang sangat berkualitas di lini serang. Orlando juga memuji keputusan manajemen Inter yang mempertahankan Pio Esposito, meski sempat ada peluang untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Inter sudah benar mempertahankannya. Mereka punya Thuram dan Lautaro, lalu ada Pio Esposito yang secara potensi bisa jadi bintang masa depan. Saya pribadi akan melakukan hal yang sama, tambahnya. Satu lagi pujian datang untuk Francesco Pio Esposito, penyerang muda milik Inter Milan yang terus mencuri perhatian. Kali ini, giliran mantan pesepak bola dan kini analis sepak bola Italia, Antonio Di Gennaro, yang memberikan komentarnya lewat wawancara bersama TMW Radio dalam program Maracana. Menurut Di Gennaro, keputusan Inter untuk mempertahankan Pio Esposito adalah langkah yang sangat tepat. Inter sudah benar untuk tetap memilikinya. Saya sangat mengaguminya. Dia adalah produk asli dari akademi kita yang harus diberi kesempatan dan dihargai, ujarnya. Lebih lanjut, Di Gennaro menambahkan, seperti yang pernah dikatakan Gattuso, saya mengenal keluarga Esposito, dan Pio sudah terlihat sebagai pemain sejati. Saya yakin dia akan mendapatkan ruang di Inter, karena semua orang sudah mengakui kualitasnya. Sekarang tantangannya adalah mempertahankan konsistensi, tapi dia punya mental yang kuat.
no I don't take shit, I got no love for the fake. Leonardo Semplici ikut angkat bicara mengenai kondisi sepak bola Italia saat ini. Dalam wawancaranya bersama Radio Sportiva, Semplici membahas banyak hal, mulai dari penampilan gemilang Francesco Pio Esposito, laga Italia kontra Israel, hingga persaingan seru dalam perebutan Scudetto Serie A. Semplici mengaku terkesan dengan generasi baru penyerang Italia yang bermunculan. Saya rasa saat ini Italia memiliki deretan penyerang yang sangat berkualitas. Sudah lama kita tidak melihat begitu banyak pemain ofensif berbakat seperti sekarang. Hal ini membuat saya optimistis untuk masa depan, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia, ujarnya, menyinggung Pio Esposito yang baru saja mencetak gol perdananya untuk tim nasional. Terkait laga Italia-Israel dan situasi politik yang mengiringinya, Semplici menegaskan pentingnya menjaga semangat sportivitas. Memang benar, situasinya tidak mudah. Sebagai insan olahraga, kita berusaha untuk fokus pada sepak bola, meski apa yang terjadi menyentuh hati semua orang. Saya berharap pertandingan ini menjadi momen untuk menebar kedamaian dan memulihkan ketenangan, tuturnya. Sementara untuk persaingan Scudetto, Semplici menyebut Napoli dan Inter masih menjadi dua favorit utama. Napoli adalah juara bertahan, dan Inter menurut saya masih memiliki skuad paling kuat di Italia. Namun Milan bersama Allegri kini punya identitas baru, dan Romanya Gasperini bisa jadi kejutan. Tapi pada akhirnya, saya tetap melihat Napoli dan Inter sebagai kandidat terkuat untuk juara, pungkasnya. Sorotan terhadap Francesco Pio Esposito semakin besar usai dirinya mencetak gol perdana untuk tim nasional Italia. Kali ini, giliran mantan pesepak bola Arturo Di Napoli yang memberikan pandangannya dalam wawancara bersama TMW Radio, membahas peluang sang striker muda tampil sebagai starter dalam laga Roma kontra Inter Milan akhir pekan ini. Ketika ditanya siapa yang layak mengisi lini depan Inter, Di Napoli menjawab dengan tegas. Kalau saya harus memilih, saya akan menurunkan Pio Esposito. Setelah mencetak gol di tim nasional, dia pasti punya antusiasme luar biasa. Ia pantas mendapat kesempatan bermain, sekaligus tanggung jawab lebih besar, ujarnya. Menurutnya, Pio Esposito bukan lagi sekadar pemain muda, tapi sudah menjadi alternatif nyata di lini depan Inter. Dia adalah produk Akademi Nerazzurri yang layak diapresiasi. Ia punya kualitas, dan tentu akan mengalami masa-masa sulit, tapi seiring waktu kita akan melihat perkembangannya, tambahnya. Saat dibandingkan dengan Francesco Camarda, Di Napoli memberi komentar tajam. Camarda memang hebat, tapi saya heran kenapa Milan tidak mempertahankannya seperti Inter mempertahankan Pio Esposito, ujarnya. Dan saat ditanya soal keputusan Inter yang memilih mempertahankan Pio Esposito daripada mendatangkan Rasmus Højlund, Di Napoli menegaskan, Inter sudah benar. Keputusan itu kini terbukti tepat. Cifu mengenalnya dengan baik dan tahu betul nilai yang dimilikinya. Sebuah pujian besar untuk sang striker muda yang kini mulai menjadi simbol kebanggaan baru Akademi Inter Milan.